Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulaikan ibadah keluarga pada malam hari ini. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pemuda dan taruna, serta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera bagi kita semua. Saudaraku, kebangkitan Kristus bukanlah akhir perjalanan iman kita, tapi ia merupakan awal baru untuk mengarungi samudera kehidupan ini, dan kita sambut dengan sorak kemenangan iman yang kemudian direfleksikan dalam kesetiaan kita beribadah kepadanya sebagai suatu persekutuan keluarga Allah. Di tengah amukan badai pandemi COVID-19 yang telah merubah tatanan hidup manusia, hanya dengan mengandalkan Tuhan dan kuasa-Nya, kita beroleh kekuatan memperjuangkan hidup ini menuju terang keselamatannya yang maha kekal. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ibrani pasal 4 ayat 16. Kami mengundang jemaat berdiri dan mengangkat puji-pujian dari nyanyian Gita Bakti 16 bait pertama dan kedua. Kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh percaya pada kebenaran firman-Mu dalam Yeremia 17 ayat 7, bahwa diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan Allah. Janji-Mu pasti ya dan amin, memberkati keluarga kami yang tekun beribadah sekalipun dalam keterbatasan diri, namun kuasa-Mu teramat luas tersedia bagi kami yang tetap memilih setia beribadah. Tolong berkati ibadah kami, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Kiranya roh hikmat-Mu mengurapi hidupnya. Demikian juga hamba sebagai liturgos,
Kuasai hamba dalam pelayanan ini, agar Engkau semakin mulia di dalamnya. Bertakhtalah di atas puji-pujian dan doa umat kepunyaan-Mu yang malam hari ini datang sujud sembah di ibadah keluarga yang kami laksanakan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Mazmur dari Mazmur yang ke-10, bait pertama sampai dengan bait yang ke-11 secara berbalasan. Saya membacakan ayat pertama, ayat yang ganjil, jemaat ayat yang genap, kemudian ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Mengapa Engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan, dan menyembunyikan dirimu dalam waktu-waktu kesesakan? Karena congkak orang fasik giat memburu orang yang tertindas. Mereka terjebak dalam tipu daya yang mereka rancangkan. Karena orang fasik memuji-muji keinginan hatinya, dan orang yang loba mengutuki dan menista Tuhan. Kata orang fasik itu dengan batang hidungnya ke atas, Allah tidak akan menuntut, tidak ada Allah, itulah seluruh pikirannya. Tindakan-tindakannya selalu berhasil. Hukum-hukum-Mu tinggi sekali, jauh dari Dia. Ia menganggap remeh semua lawannya. Ia berkata dalam hatinya, aku takkan goyang, aku tidak akan ditimpa malapetaka turun-temurun. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Di lidahnya ada kelaliman dan kejahatan. Ia duduk menghadang di gubuk-gubuk, di tempat yang tersembunyi ia membunuh orang yang tidak bersalah. Matanya mengintip orang yang lemah. Ia mengendap di tempat yang tersembunyi, seperti singa di dalam semak-semak. Ia mengendap untuk menangkap orang yang tertindas. Ia menangkap orang yang tertindas itu dengan menariknya ke dalam jaringnya. Ia membungkuk dan meniarap, lalu orang-orang lemah jatuh ke dalam cakarnya yang kuat. Ia berkata dalam hatinya, Allah melupakannya. Ia menyembunyikan wajahnya dan tidak akan melihatnya untuk seterusnya. Jemaat yang diberkati Tuhan, sekarang mari kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur karena pada saat ini dalam satu persekutuan ibadah keluarga, kami boleh bersehati membangun mezbah penyembahan kami, dalam doa, dalam pujian, bahkan dalam kesiapan hati kami untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Mari ya Tuhan Allah, hadirlah di tengah persekutuan ibadah keluarga kami, memberkati kami dengan roh hikmat-Mu, agar kami beroleh pengertian untuk memahami apa yang Tuhan kehendaki melalui pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Ampuni salah dan dosa kami ya Allah, agar kami layak berada di sekitar kekudusan firman-Mu di malam penuh berkat ini. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami umat-Mu telah siap mendengarkannya.
Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang kudus, kami berdoa mohon pertolongan Roh Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, pembacaan Alkitab terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yehezkiel, pasal 37, ayat yang ke-24 sampai 28. Kami undang jemaat berdiri untuk bersama-sama kita membaca dan secara berbalasan perikop bacaan Yehezkiel 37 ayat 24 sampai 28. Kita baca berbalasan. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub, di mana nenek moyang mereka tinggal, ya mereka, anak-anak mereka maupun cucu cicit mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya, dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Aku akan mengadakan perjanjian damai dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, dan memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Maka bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, menguduskan Israel pada waktu tempat kudusku berada di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Jemaat, silakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, puji Tuhan dalam kuasa-Nya yang memberkati kita kembali dipersatukan dalam persekutuan ibadah keluarga walaupun secara online, tapi kita bersyukur bahwa kita diberi kekuatan lewat firman Tuhan yang akan diberitakan pada malam ini. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada manusia tentang arti dan makna kehidupan, serta apa sesungguhnya tujuan hidup manusia di dunia yang fana ini. Sehebat dan sekuat apapun manusia, pasti satu saat dia akan terbentur pada keterbatasan dan kefanaannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, hanya pada pertolongan kuasa Allah, manusia beroleh kekuatan untuk terus melangkah menuju puncak kemenangan, puncak keberhasilan, sampai satu saat dia mungkin harus melewati lembah kekelaman, lembah kejatuhan, lembah kegagalan yang paling menyakitkan. Di sana dia akan melihat bagaimana cara Allah menyatakan pertolongan yang luar biasa. Saudaraku, setidaknya itulah yang dialami umat Allah Perjanjian Lama dalam konteks bacaan kita bangsa Yehuda, ketika oleh perkenan Allah mereka mengalami masa-masa pahit sebagai satu proses cara Allah memberikan pengajaran, memberikan pengertian kepada umat yang bebal, umat yang membangkang, umat yang menindas kehendak Allah dengan sadar dan dengan berulang-ulang. Sehingga saudara-saudara, lewat penguasa Babilonia, Allah mengacungkan tangannya memukul umat pilihannya ini dan menjatuhkan semua kebanggaan, semua kemegahan diri mereka. Identitas mereka sebagai umat Allah dilecehkan oleh bangsa kafir, dan semuanya ini, saudara-saudara, merupakan pukulan telak yang harus mereka terima, dan mereka alami penderitaan lahir batin yang luar biasa. Kalau saudara baca dalam Yehezkiel 37 ayat 11, di sana digambarkan suasana batin
Yehuda yang sangat terpuruk. Mereka katakan, tulang-tulang kami menjadi kering dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Saudara-saudara, kita dapat bayangkan bagaimana kondisi bangsa Yehuda dan arti keluhan mereka pada Yeskiel 37 ayat 11 ini. Mereka hopeless. Mereka tidak lagi memiliki semangat pengharapan atas hidup. Bukan saja mereka menganggap diri mereka sudah mati, tapi juga mereka menganggap mereka telah hilang. Mereka telah terhapus dari panggung sejarah. Saudara-saudara, dalam keterpurukan semangat hidup yang sangat menyakitkan ini, Tuhan Allah hadir melalui sapaan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya Nabi Yeskiel untuk meneguhkan, menguatkan hati, membangkitkan semangat hidup mereka. Dan firman Tuhan yang disampaikan ini sangat mengejutkan. Kenapa mengejutkan, saudara-saudara? Kalau kita baca dalam Yeskiel pasal 37 ayat 15 sampai 18, di sana dikatakan, saudara-saudara, bahwa ada janji pemulihan dan pembaruan melalui bersatunya kembali Israel Selatan, Yehuda, dan Israel Utara. Jelas sekali, saudara-saudara, nubuatan ini mustahil terwujudkan. Karena dua kerajaan yang sebenarnya bersaudara ini justru mereka musuh bebuyutan yang tidak pernah dan tidak mungkin akur. Sehingga tidak mungkin bersatu padu. Pertikaian politik antara dua kerajaan tersebut begitu kuat. Mereka hanya bersatu pada saat pemerintahan Raja Daud. Tapi ketika beralih kepada Salomo, Israel terpecah menjadi dua bagian. Lalu karena perbuatan dosa mereka, Tuhan menyerahkan Israel Utara kepada Asyur dan Israel Selatan atau Yehuda ke Babelonia. Kerajaan Israel Utara, saudara-saudara, yang terdiri dari 10 suku itu nyaris hilang lenyap dari panggung sejarah karena mereka dikungkung oleh kerajaan Asyur. Ada banyak orang Israel Utara yang tidak bisa kembali ke kampung halaman. Dan ketika kita membaca, saudara-saudara, perikop bacaan tadi, kita juga mungkin akan bertanya-tanya, bagaimana Israel dapat dipersatukan? Kalau kita baca pada ayat 24, saudara-saudara, di sana dikatakan, maka hambaku Daud akan menjadi rajanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bukankah Raja Daud sudah lama wafat? Apa maksud dari ayat 24 ini? Saudara-saudara, kita harus mengerti bahwa yang dimaksud dengan penyampaian Yeskiel tentang pembaruan Israel bersatu yang akan terjadi dan ditandai dengan hambaku Daud akan menjadi rajanya dan mereka semua akan mempunyai satu gembala. Yang dimaksud ini, saudara-saudara, adalah berbicara tentang kerajaan mesianik dalam kaitan pengharapan eskatologis. Pengharapan akan keselamatan di masa depan yang digenapi oleh kehadiran keturunan Daud, yaitu sosok pribadi yang bertumpu pada diri Yesus Kristus, Sang Mesias. Kemudian ayat 25 dikatakan, saudara-saudara, bahwa di tanah perjanjian yang sudah dipulihkan Tuhan, umat akan hidup menurut peraturan Tuhan dan melakukan ketetapannya. Artinya, saudara-saudara, Allah akan membarui kehidupan umatnya untuk hidup dalam keteraturan yang indah, rapi, dalam tatanan sosial yang Allah kehendaki. Sedangkan ayat 26 memuat tentang Tuhan yang mengadakan perjanjian damai abadi kekal terhadap Yehuda. Umat akan hidup dalam kekuatan berkat Allah. Luar biasa, saudara-saudara, Allah memberkati umat turun-temurun. Dan ayat 27 dijelaskan bahwa tempat kediaman Allah akan berada di tengah-tengah mereka. Tiap-tiap keluarga memiliki mezbah penyembahan. Dan bahwa Allah sendiri akan mendirikan kemah suci sebagai sentral kegiatan ritual peribadatan mereka, serta menetapkan bahwa Dia akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat kepunyaan Allah. Maka pada saat itulah, saudara-saudara, semua mata bangsa akan melihat, mulut bibir
Mereka akan mengakui kemahakuasaan Allah Yahweh melalui keselamatan yang dialami umat Allah. Kita lihat pada ayat 28. Bahwa pengudusan umat akan dikerjakan langsung oleh Allah di hadapan seluruh bangsa di muka bumi. Dan itulah tujuan akhir pemulihan dan pembaruan yang Allah nyatakan bagi bangsa Yehuda. Supaya lewat kehidupan mereka, dunia semakin memuliakan Allah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di tengah situasi penuh kesulitan saat ini, sebagai dampak dari pandemi COVID-19 yang mewabah secara global mendunia, yang harus kita akui saudara-saudara, kondisi ini telah menyeret hidup kita masuk ke dalam pusaran ketakutan, kekhawatiran. Betapa tidak saudara-saudara. Kita saksikan bukan hanya banyaknya berjatuhan korban akibat terpapar, terinfeksi virus maut COVID-19 ini, tapi juga jatuhnya perekonomian dunia yang terguncang, termasuk perekonomian negeri kita, bahkan perekonomian keluarga kita. Saudara-saudara, menurut pemberitaan CNN Indonesia, dikatakan bahwa Menteri Keuangan memprediksikan bahwa dampak COVID-19 berakibat proyeksi pertumbuhan ekonomi negeri kita kemungkinan hanya bergerak sekitar 2,3 atau 2,5% saja. Bahkan dalam situasi terburuk ekonomi negeri kita berada dalam titik minus 0,5%. Tidak cukup di situ saudara-saudara, Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan juga bahwa akibat langkah lockdown beberapa negara yang melakukan tindakan lockdown ini karena pesatnya pengaruh wabah pandemik COVID-19 telah mengakibatkan hampir 2,7 miliar pekerja mendapat imbas menyedihkan, yaitu mulai dari pemangkasan gaji sampai pada PHK. Mengakibatkan pengangguran kian menumpuk, lalu tingkat kriminal meningkat memburuk. Lalu kita pun bertanya saudara-saudara, bagaimana kita dapat merepresentasikan, menghadirkan Allah dan kuasanya di tengah perjuangan hidup kita yang teramat berat, kalau realitas yang melintas di pelupuk mata kita adalah bayang-bayang kegelapan, kemiskinan yang sangat mengkhawatirkan, menakutkan. Kita terhempas ke titik nadir kehidupan yang paling menyedihkan. Saudara-saudara, Yeskiel, Nabi Allah, ikut merasakan penghukuman yang sangat menyakitkan karena ulah umat atau bangsa Yehuda. Walaupun demikian, ia sama sekali tidak menghabiskan waktu untuk mempersalahkan orang lain atau mempersalahkan Tuhan atau menyalahkan dirinya sendiri. Tapi Yeskiel lakukan adalah membangun benteng keyakinan iman untuk tetap setia menantikan kuasa pertolongan Allah dan mengajak umat percaya penuh bahwa Allah sanggup memulihkan dan membarui kehidupan mereka. Allah sanggup mengangkat mereka dari keterpurukan, kegelapan, dan kehancuran hidup mereka di Babel. Yeskiel 36 ayat 27 dikatakan di sana, Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Aku akan membuat kamu hidup. Yeskiel sangat percaya pada janji pemulihan dan pembaruan yang Allah nyatakan dalam kehidupan umat. Janji pemulihan dan pembaruan itu adalah kedaulatan Allah yang sangat mutlak. Tidak ada yang bisa membatasi, tidak ada yang bisa menggagalkan, sekalipun itu kehancuran, penghukuman yang Allah izinkan dialami umat. Saudara-saudara, titik nadir kehidupan memang dapat saja menyeret kita terjebak di dalam kegelapan dan tidak sanggup melihat seberkas cahaya. Ya, akibat dosa kita tidak sanggup merepresentasikan Allah yang maha berkuasa memelihara hidup kita dalam segala situasi ketika hidup kita terjebak di dalam kegelapan. Namun firman Allah nyatakan kepada kita dalam 2 Korintus 4 ayat 6.
Firman Tuhan katakan di sana, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh penguatan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Saudara-saudara, Yesus bangkit, memastikan kepada kita bahwa kegelapan tidak berkuasa atas hidup Yesus Kristus Tuhan kita, tapi juga atas hidup kita. Kegelapan tidak berkuasa mengendalikan hidup kita yang sungguh-sungguh mengimani dan mengamini kuasa kebangkitan Kristus. Kita percaya bahwa kegelapan dan bayang-bayang ketakutan tidak akan mampu mengurung kita di titik nadir atau titik terendah kehidupan kita. Karena ada kuasa Allah yang menerbitkan terang kepastian, yang mengusir segala ketakutan, supaya kita jelang hari ini, jalani dan sambut hari esok dengan penuh kedamaian. Kita tidak jalani dalam kebingungan, kepanikan, kekhawatiran, atau kematian. Kematian dalam segala hal, kematian harapan, kematian rohani, kematian hati nurani akibat berbagai tekanan hidup yang sedang kita hadapi. Itu jauh dari kehidupan kita orang percaya. Karena di dalam kuasa kebangkitan Yesus Kristus Sang Mesias yang kita nantikan kedatangannya, kita adalah Israel perjanjian baru yang telah dipulihkan dan dibarui oleh kuasa Roh Allah. Maka kita harus lanjutkan perjalanan hidup ini dengan teguh berpegang pada kebenaran janji Tuhan, yang selalu memberi kekuatan, semangat baru, pengharapan supaya kita bangkit, baik fisik maupun mental spiritual kita dipulihkan dan dibarui oleh kuasa Allah. Sekalipun ada banyak prediksi, penafsiran manusia tentang masa depan, ekonomi negeri kita yang akan mengalami kesuraman, tapi semuanya itu jangan pernah membelenggu kehidupan kita. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. 2 Timotius 1 ayat 7. Lagi pula saudara-saudara, siapa di antara kita yang karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidup kita? Kita bisa lihat dalam Matius 6 ayat 27. Olehnya dalam balutan semangat pemulihan dan pembaruan yang sudah Allah kerjakan, nyatakan dalam hidup kita, keluarga kita, gereja kita lewat peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus, mari lanjutkan perjalanan hidup ini sambil berpegang pada kebenaran firman Allah. Mazmur 37 ayat 5 katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah dan Ia akan bertindak. Kita berserah pada kuasa Allah dalam tindakan iman yang aktif bersama dengan rencana Tuhan. Kita jadikan kesulitan hidup yang tengah kita hadapi saat ini sebagai jeda, retret, untuk merestorasi, memulihkan kehidupan spiritualitas keluarga kita yang mungkin selama ini kita masing-masing tenggelam di lautan kesibukan sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua dan anak-anak. Kita semua tidak punya waktu berkumpul untuk berdoa, untuk memuji Tuhan, untuk baca firman Tuhan sebagai satu persekutuan keluarga. Sampai pada akhirnya badai COVID-19 datang menghantam bahtera kehidupan kita. Kita panik, takut dan khawatir akan masa depan keluarga kita. Tapi firman Allah pada ayat 26 sangat indah untuk menjadi pegangan hati jiwa roh kita, yang bisa kita refleksikan. Kata mereka diganti dengan kata keluargaku. Allah akan mengadakan perjanjian damai dengan keluargaku, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan keluargaku. Allah akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak dan memberikan tempat kudusnya di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya. Itulah janji Tuhan yang membangkitkan semangat dan keberanian kita untuk menatap hari ini dan menjelang hari esok bersama Yesus Kristus, sumber kehidupan kita. Amin. Mari saudaraku, kita sambut firman Tuhan dengan pujian, ya Tuhan, hanya inilah yang dapat kuberi padamu.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita sahati dalam syafaat kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Allah kami persembahkan bagi kemuliaan-Mu, karena pada malam ini firman-Mu memberkati kami, keluarga kami, dalam pengharapan semangat perjuangan hidup. Kami diingatkan Tuhan bahwa kuasa-Mu jauh lebih dahsyat dari segala ketakutan, kekhawatiran, kecemasan akan hari esok dan hari depan kami. Karena itu ya Tuhan, kami angkat dan pertaruhkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Karena kami percaya di tangan Tuhanlah ada masa depan kehidupan yang penuh dengan pengharapan dan kepastian. Kami berdoa ya Tuhan untuk tiap-tiap keluarga jemaat-Mu yang mengambil bagian mengikuti ibadah keluarga secara online pada malam ini. Kami percaya lawatan kuasa dan berkat-Mu nyata melingkupi kehidupan tiap-tiap keluarga yang dengan tulus, dengan jujur mengucap syukur untuk segala pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat, yang tidak pernah sia-sia memberkati kehidupan kami, sehingga keluarga kami diluputkan, dijauhkan dari segala mara bahaya, khususnya paparan dari COVID-19 ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk pengharapan iman kami, keluarga kami, Tuhan tolong berkati. Kiranya Tuhan badai COVID-19 ini Tuhan halau dan cepat berlalu dari kehidupan kami, supaya kami dapat kembali membangun kehidupan keluarga kami, perekonomian keluarga kami, di dalam seluruh aktivitas kerja yang selama ini kami tekuni. Kami mohon ya Tuhan, biarlah tiap-tiap keluarga jemaat-Mu boleh terpelihara oleh cinta kasih Tuhan di tengah situasi yang sangat sulit ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat GPIB Karis Pulau Gebang Jakarta. Tuhan tolong berkati jemaat-Mu dari sektor 1, sektor 2, sektor 3, dan sektor 4. Tuhan berkati mereka semua dalam seluruh pergumulan hidup. Kami percaya bersama Tuhan mereka beroleh kekuatan untuk melanjutkan perjalanan hidup ini. Tuhan tolong berkati tiap-tiap keluarga yang dalam kesusahan, dalam penderitaan sakit. Kami mohon Tuhan ulurkan tangan kuasa Tuhan, memulihkan kesehatan jemaat Tuhan yang dalam derita sakit. Bapak Bernardus Ngeo, Bapak Yan Borsafe, Ibu Dewi Tutuarima, Tuhan tolong lawatan kuasa Tuhan memberkati kekasih-kekasih kami. Demikian juga Bapak, kami berdoa untuk jemaat Tuhan dalam pergumulan-pergumulan lainnya. Tuhan tolong berkati anak-anak kami yang terus berjuang mengikuti pelajaran secara online. Tuhan berikan kekuatan kepada para orang tua untuk memberi pendampingan bagi anak-anak mereka dalam mengikuti kelas online ini yang cukup berat, tapi kami percaya kami sanggup melewati masa-masa berat ini bersama dengan pertolongan Tuhan. Anak-anak kami tetap berprestasi dalam studi mereka, karena Tuhan memberkati kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan GPIB, Jemaat Karis, para presbiter, penatua diaken, para pelayan firman sakramen, para pendeta, demikian juga seluruh unit misioner yang ada dalam jemaat-Mu. Tuhan memberkati BPP, Kenampelkat, komisi, panitia, Tuhan memberkati. Demikian juga PHMJ, demikian juga BPPJ, Tuhan tolong berkati. Seluruh karyawan kantor, koster, driver, dan satpam, Tuhan tolong berkati. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan pasti membuat semua indah pada waktunya. Kami bisa berkumpul kembali menikmati persekutuan ibadah bersama di rumah-Mu yang kudus ini, di gedung gereja ini. Tuhan, biarlah gedung gereja ini terpelihara oleh kuasa Tuhan yang memberkati Gereja Karis dalam keberadaan di tengah masyarakat Pulau Gebang ini. Kami selalu menjadi sahabat, membawa berkat bagi masyarakat di sekitar gereja-Mu berdiri. Terima kasih ya Bapa, inilah syafaat kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami.
Pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan dengan memberi pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 yang menyatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Sebelum kita memberi persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 443, bait pertama. Sudah kau bawa kurnia surga.
Jemaat mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa berbalasan. Ya Allah Maha Kudus, melalui berbagai cara Kau datang menemui kami, dan sekarang Engkau telah datang dalam nama Yesus Kristus untuk menyelamatkan kami dari dosa dan penderitaan. Dialah Allah Maha Kaya yang telah menjadi miskin supaya kami memperoleh kelimpahan rahmat-Mu. Oleh cinta kasih-Nya saja kami digerakkan untuk memberikan apa yang kami terima dari tangan-Mu sendiri. Kiranya Dikau berkenan merahmati hidup kami, serta pakailah pemberian ini untuk pelayanan kasih demi hormat dan kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kami akan membacakan warta sektor. Disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa mengacu pada ketentuan pemerintah yang masih mengharuskan kita stay home dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, kami tetap akan melayani ibadah secara online. Dan demi memelihara kebersamaan kita beribadah, maka video ibadah minggu online akan kami share pada pukul 7.30 WIB, dan video ibadah keluarga online akan kami share pada pukul 18.30 WIB. Terima kasih atas perhatian jemaat. Jika ada perkembangan berita selanjutnya akan disampaikan melalui koordinator sektor masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan telah kita dengar dan kita percaya pada janji pemulihan serta pembaruan yang Allah nyatakan dalam hidup kita dan keluarga tercinta kita. Maka sekarang kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Kita sambut pengutusan dengan pujian Yesus inginkan dirimu bersinatrar sambil jemaat berdiri. Agar seluruh dunia memuji
Jemaat yang diberkati Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.